Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, asal sekolah UPT SD 1 Rapang, CGP Angkatan 9, Kabupaten Sidenden Rapang. Di kegiatan coaching ini, saya bertindak sebagai coach dan saya persilakan kepada Ibu Jumri untuk memperkenalkan diri. Wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Jumria Anwar SPD, CGP Angkatan 9, Kabupaten Sidrap dari UPT SMA Negeri 2 Sidrap. Di sesi kali ini saya bertindak sebagai coach dan Pak Yusuf sebagai coachnya. Oh iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam Bu Ria, apa kabar? Alhamdulillah Pak, meskipun sebenarnya masih ada yang sedikit mengganjal di perasaan saya nih Pak. Ya. Memangnya ada masalah apa ya, Bu? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini, Ibu terlihat kurang semangat, tidak seperti biasanya. Mungkin ada masalah yang mengganjal di Ibu sehingga seperti itu ya. Nah itu dia Pak. Pak Yusuf ada waktu nggak? Kebetulan saat ini saya lagi tidak ada kegiatan, Bu. Jadi saya mungkin punya waktu 1 jam lah uh, bersama. Ada mungkin yang bisa disampaikan, Bu? Kalau Pak Yusuf punya waktu, saya sebenarnya pengen curhat nih Pak, terkait permasalahan yang saya hadapi belakangan ini di sekolah saya. Oh iya, silakan Bu. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di taman sekolah saja Bu, supaya lebih bagus, supaya lebih terinspirasi juga di situ. Nah ide yang bagus tuh Pak. Jadi Bu Ria, apa yang saya bisa bantu? Begini Pak, saya tuh sebenarnya bingung loh, harus mulai dari mana. Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan sekarang. Nah selama ini kan saya sudah berusaha ya Pak, untuk menggunakan berbagai macam model pembelajaran. Ya, Menurut saya itu sudah inovatif, tapi gimana ya? Setelah saya menerapkan model pembelajaran itu, eee, proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran bervariatif yang maksud saya itu murid saya, ya. minat murid saya itu kok, nggak meningkat, yang menurut saya sih itu, tergolong rendah, Pak. Oh iya Bu. Lalu bagaimana Bu? Coba ceritakan lebih lanjut lagi supaya mungkin lebih jelas, lebih mudah dipahami. Kalau mungkin banyak cerita yang jadi kita bisa nantinya akan ada solusi itu. Mungkin bisa dicerita lebih lanjut. Saya sebenarnya selalu bertanya-tanya dalam hati saya nih, Pak, eee, apa memang saya ya yang kurang inovatif atau gimana? Takutnya nanti murid saya itu akan terlarut, dalam kondisi ini, sehingga, berlanjut sampai mereka benar-benar tidak memiliki minat belajar. Karena Pak Yusuf tahu kan kalau jenjang SMA pasti diarahkan untuk lanjut ke, perguruan tinggi nih, Pak, Ya, atau, ya betul. kuliah. Yang mana sebelum kuliah ini, murid-murid itu kan ikut ini asesmen bakat dan minat. Jadi kalau muridnya tidak memiliki minat, itu saya jadinya merasa bersalah, takut, khawatir, cemas, itu yang ada dalam pikiran saya sekarang, Pak Yusuf. Oh iya ya. Jadi Ibu Ria ini khawatir jika sampai murid Ibu Ria benar-benar tidak memiliki minat belajar dan akan berpengaruh ke pemilihan jenjang tingkat lanjutnya. Ya Bu. Lalu apa yang Ibu Ria ingin dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin membicarakan kendala saya dan menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Bagaimana
kiranya saya itu bisa meningkatkan minat belajar murid saya. Oh iya, begitu ya. Apa yang Ibu sudah lakukan terhadap murid yang dianggap Bu Ria memiliki minat belajar yang rendah? Kan pastinya tidak semua murid itu memiliki minat belajar rendah. Namun ada yang minatnya belajarnya tinggi. Jadi mungkin di satu kelas itu tidak selamanya mungkin kan semua memiliki minat belajarnya rendah. Jadi apa yang Ibu sudah lakukan terhadap murid yang dianggapnya tadi yang rendah minat belajarnya? Nah, gini Pak, akhir-akhir ini saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang menurut saya ini dan yang saya harapkan bisa atau mampu meningkatkan minat belajar murid saya. Jadi, Ya, saya mengelompokkan, murid saya tersebut berdasarkan, minat belajar mereka. Itu yang di pengelompokan muridnya, itu kan ada 3 kelompok, saya kelompokkan jadi 3. Yang pertama, murid yang memiliki, minat yang tinggi, sedang, dan rendah. Jadi yang, saya itu memberikan pembimbingan langsung, ke kelompok yang memiliki murid yang memiliki minat belajar rendah itu, Pak. Sementara yang ya, sedang itu, yang tinggi ya, Pak, mohon maaf, yang ya. tinggi ini, akan membantu saya dengan tutor sebaya. Jadi secara tidak langsung ini ada feedback, Pak, dari yang sedang tinggi, tinggi ke sedang. Jadi yang tinggi ini bisa mentransfer ilmunya, berbagi, sharing pada yang, murid atau kelompok murid yang sedang. Jadi si sedang ini juga bisa menerima ilmu dari yang murid yang memiliki minat tinggi gitu loh, Pak. Setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kendala apa yang Ibu temukan dalam proses tersebut? Ini sih banyak ya, Pak, pasti kalau kita melakukan sesuatu, pasti adalah kendala atau hambatan yang kita hadapi. Dan ini bersumber dari, kelompok murid yang memiliki minat yang rendah loh, Pak. Ini biasanya suka jahil, atau, mengganggu temannya yang lain, Pak. Nah, itu sih yang jadi kendala sejauh ini, Pak. Itu ya Bu. Kalau boleh tahu sudah berapa kali Bu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi nih? Saya itu alhamdulillah ini udah, melaksanakan pembelajaran diferensiasi sudah 3 kali, Pak. Oh 3 kali ya Bu? Iya, Pak. Berarti sudah ada pengalaman dari sebelumnya. Kira-kira situasi idealnya dari level misalnya saya kasih level level 1 sampai 10 situasi dan kondisi murid Ibu ini berada di level berapa itu? Eee, Kalau saya sih lihat ya, Pak, berdasarkan observasi, Ya, siswa saya ini berada di level 6 Pak, karena, berdasarkan, observasi baik dari hasil belajar, ya. lembar kuesioner, itu masih ada sekitar 40% Pak, siswa yang memiliki minat belajar yang rendah. Kira pada saat ini Ibu Ria ingin ada perubahan nanti yang ke level berapa, Bu? Tadi kan Ibu menyampaikan kita kira-kira masih masih di level 6. Jadi Ibu ini mau di level berapa nih? Kalau 10 sih itu masih ini, Pak, tentunya Iya. saya arahnya mau ke sana ya, Pak, cuman itu mungkin angka sempurna bagi saya. Jadi untuk sementara, bagi saya yang masih berproses ini, saya berharap, murid saya ini bisa sampai di level 9 Pak, itu sudah pencapaian yang luar biasa sih menurut saya, Pak. Apa rencana Ibu untuk bisa mencapai level 9 itu? Mungkin ada program atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan Ibu sehingga uh, rencana untuk mencapai level 9 itu tercapai. Saya harus berkomitmen dan terus, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena ini saya lihat ini, pembelajaran berdiferensiasi ya, Pak, kan Iya, Bu. ceritanya baru bagi murid. Jadi kesannya ini mereka masih kaku, tapi kalau lambat laun ketika kita melakukan, pembiasaan kepada murid, ini tentunya akan berdampak pada, keluasan. Jadi muridnya nanti jadi luas, Pak, akan Iya. terbiasa, "Oh, nanti ini,
kita akan dikelompokkan berdasarkan mungkin dari kesiapan belajarnya, minat belajarnya, atau gaya belajarnya. Itu kan dari pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Nah, selain komitmen tentang penerapan itu, saya tentunya tetap mengintegrasikan. Jadi saya berencana itu mau mengcombine Ya. pembelajaran berdiferensiasi ini Pak ya, Ya. terhadap model-model, strategi, atau metode pembelajaran yang interaktif Pak. Kan kita tahu ya Pak, kalau jenjang SMP itu anak-anak sekarang kan sudah mahir ya pakai gadget, HP-nya sudah pada canggih. Jadi saya ingin memaksimalkan potensi yang ada pada diri anak tanpa menghilangkan kodrat mereka, yaitu itu kan kodrat anak itu kan bermainnya Pak. Jadi Iya, Bu. saya usahakan supaya pembelajarannya dapat, mainnya dapat, terus ini Pak, mengintegrasikan IT juga. Jadi kadang itu murid jago main gadget, tapi apa ya, pakai laptop ini makanya saya ingin nerapin itu Pak, mengintegrasikan pembelajaran IT di pembelajaran saya secara tidak langsung, murid saya itu dapat ilmunya untuk dibawa nanti ke perguruan tinggi. Kadang kalau biasanya sih Pak, pernah saya terapin itu, saya lihat respon atau feedback dari anak-anak itu alhamdulillah bagus. Jadi mungkin pembelajaran diferensiasinya saya integrasikan ke IT-nya, kemudian Ya. mungkin bisa saya selipkan nanti yang sosial emosional, biar ada eh, pembentukan karakter ya Pak, bonding sama Ya. anak-anak, biar emosionalnya, sosialnya bisa terbangun, terbentuk dengan maksimal. Wah, itu rencana yang bagus sekali, Bu. Ya. Jadi saya salut dengan ide-ide Ibu yang tadi disampaikan. Kapan Ibu mau lakukan ide ini? Karena saya dengar tadi berapa yang kita sampaikan, itu idenya cemerlang sekali, luar biasa, Bu. Jadi kapan kita akan kembangkan ini ide-idenya ini, Bu? Saya rasa secepatnya sih Pak, as soon as possible ya. Uh, biar minat belajar murid juga segera meningkat. Itu harapan besar saya, Pak. Ya. Tunggu dulu Pak Yusuf, tadi saya sempat lupa nyampein. Kalau di Ya, Bu. pembelajaran IT yang bermain itu, saya itu biasa nerapin kuisis atau yang mencari harta karun. Kayak gitu, Pak. Ya. Jadi akan lebih cepat ya, lebih cepat, lebih baik untuk dikembangkan ide itu ya Bu ya. Begitu maksudnya. Iya, Pak. Saya berharap dengan penerapan segala usaha yang saya maksimalkan ini bisa juga meningkatkan sesegera mungkin, meskipun sebenarnya nggak ada yang instan ya Pak, semuanya butuh proses, tapi harapan Iya. saya itu sangat besar Ya. dari apa yang saya upayakan, semoga ini bisa benar-benar meningkatkan minat belajar dari murid saya Pak. Baik Bu, mari kita sama-sama berusaha berproses memberikan pendidikan yang terbaik pada murid dengan mengedepankan kebutuhan belajar murid yang melahirkan pembelajarannya aman dan menyenangkan bagi murid. Jangan pernah lelah Bu, ya Bu, tetap semangat. Iya Pak, kalau semangat sih kadang itu ya Pak yang jadi problem dan jadi bumerang bagi guru soalnya uh, jujur ya Pak, kadang semangat saya juga itu up and down, jadi ada naik turunnya Pak. Sempat Pak Yusuf punya solusi kalau misalnya gimana sih bisa meningkatkan semangat seorang guru? Oh iya Bu, jadi dari memang namanya manusia biasa Bu ya, kita
terkadang kita punya semangat tinggi, di saat itu kita mau lakukan semua kegiatan karena kita mau memiliki semangat itu besar di kita. Jadi harapan kita mau seperti ini, kita nggak mudah, tapi terkadang kita juga memiliki keterbatasan, baik dari mungkin kita menganggap diri selalu sehat atau bagaimana, itu kan satu faktor pada saat kita mau mengembangkan ide-ide yang tadi kita mau. Di saat itu kan biasa kita dari faktor waktu lah, dari faktor fisik lah, itulah yang membuat biasa kita membuat menjadi terkadang tidak bisa sesuai dengan harapan. Memang seperti itu Bu, namanya manusia biasa. Kita kan manusia tidak sempurna, jadi namun kita menikmati prosesnya, mempelajari bagaimana supaya proses itu bisa berjalan dengan alur-alur yang telah diharapkan atau dibuat. Iya Begitu, Bu. Pak. Terima kasih loh Pak, sudah memberikan masukan tentang semangat. Kapan-kapan kita sharing lagi ya Pak. Kalau misalnya saya ada kendala mungkin, Pak Yusuf, soalnya Ya. sharing ini menurut saya itu bermanfaat sekali loh Pak. Ini bisa membangkitkan kembali semangat saya mendidik, gitu Ayo. loh Pak. Kita kan sama-sama belajar ya Bu, jadi diri Ibu juga kita memberikan suatu inspirasi, semangat. Oh, ternyata di tingkat SMA itu seperti ini proses pembelajarannya. Jadi kan kita namanya berbagi ya Bu, walaupun mungkin kita di tingkat dasar kan berbeda dengan di tingkat SMA. Jadi bagus sekali Bu, jadi saya mendukung Ibu, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Iya Pak, terima kasih juga ini Pak Yusuf atas waktu dan kesempatannya sudah membersamai dan mendengarkan cerita saya, memberikan masukan kepada saya, dan semoga kedepannya kita bisa tetap berkolaborasi ya Pak, demi terwujudnya atau peningkatan mutu pendidikan di Indonesia khususnya di sekolah kita ya Pak. Oh iya Bu. Iya Bu, saya juga terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf ya, semoga Pak Yusuf sehat-sehat, panjang umur. Kita Iya ketemu Bu, lagi di lain waktu ya Pak. iya Bu, makasih. Salam dan bahagia. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke sesi kedua. Sesi kedua di sini dari saya bertindak sebagai coach, sementara Pak Yusuf bertindak sebagai coachee. Untuk waktu saya persilahkan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi perkenalkan saya Muhammad Yusuf dari UPT SD 1 Rapang, CGP Angkatan 9, Kabupaten Sidendel Rapang. Di sesi kedua ini saya bertindak sebagai coach ya. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Gimana kabarnya Pak Yusuf hari ini? Ini Bu, agak kurang baik Bu. Memangnya ada masalah apa ya Pak? Kalau saya perhatikan sih akhir-akhir ini memang Pak Yusuf kayaknya kurang semangat gitu ya Pak. Kayak tidak seperti biasanya. Itu dia Bu. Apa Ibu Ria ada waktu atau kesempatan? Mungkin ada waktunya Ibu, saya mau cerita atau curhat lah Pak Ibu. Mungkin ada nanti solusi yang mungkin saya bisa dapat dari Ibu atau gambaran-gambaran nantinya Bu. Kebetulan banget nih Pak Yusuf. Sekarang kan saya lagi free. Jadi tidak ada kegiatan Pak. Jadi saya mungkin punya waktu sekitar 1 sampai 2 jam boleh lah Pak.
Mungkin ada yang ingin disampaikan sama Pak Yusuf? Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Jadi saya mau curhat Bu, ada masalah yang saya hadapi di sekolah. Uh, jadi saya mau cerita sambil mungkin ada nanti kita berbagi pengalaman yang kita dapat tuh, ternyata saya dapat solusi dari Ibu Ria. Itu Bu, jadi terima kasih atas kesempatannya. Ada waktunya untuk kita bercerita ya Bu. Saya mau curhat ini Bu. Silahkan Pak, silahkan. Itu boleh banget loh. Saya itu welcome kalau Pak Yusuf mau cerita. Mumpung saya lagi kosong ya Pak. Dan kita ini kan sesama pendidik, jadi alangkah baiknya kalau kita saling mendengar ya. Sempat nanti saya bisa kasih solusi kah atau apa Pak Yusuf ya. Mungkin Pak Yusuf bisa ceritakan masalahnya apa ya Pak Yusuf? Oh iya Bu, terima kasih banyak. Begini Bu, saya itu bingung. Mulai dari mana ya? Saya mau bercerita, nggak tahu mulai dari mana saya harus ceritakan. Jadi Pak, apa yang saya bisa bantu ya Pak? Begini Bu, saya mempunyai suatu masalah terkait dengan apa namanya, terkait dengan murid yang masih selalu terlambat datang ke sekolah, terutama dalam yang bertugas piket ya, berpiket dalam uh, membersihkan kelas ya. Dia datang terlambat dengan berbagai alasan, sehingga terkadang ruang kelas itu kita sudah mau belajar, tapi masih kelihatan artinya masih banyak ada sampai yang berserak atau tidak, belum disapu. Artinya pada saat mungkin kita lagi ketinggalan belajar karena masih ada kegiatan membersihkan dulu baru kita mulai. Jadi itu permasalahan saya Bu. Jadi saya merasa telah gagal dalam melakukan restitusi ini Bu, karena saya masih ada sekitar 40% ya, 40% siswa yang belum disiplin. Jadi saya merasa kegiatan restitusi saya lakukan itu masih belum maksimal. Begitu, Bu. Saya juga ini loh Pak, kadang kalau piket juga nemuin kayak gitu loh. Terus gimana Pak? Mungkin Pak Yusuf bisa ceritain lebih lanjut, mungkin lebih spesifik atau lebih detail ya Pak, biar saya bisa tahu duduk persoalannya seperti Ya. apa, permasalahannya seperti apa. Begini Bu, saya khawatir di siswa saya nantinya kurang disiplin jika tidak mengubah kebiasaan tersebut. Jadi kalau yang selalu muncul kurang disiplinnya, maka hal-hal itu akan saya takutkan, saya khawatir akan berlanjut di tingkat sekolah, di tingkat atasnya lagi. Jadi apalagi kan ini anak SD, namanya kan SD tingkat dasar. Jadi disitulah saya mau ada perkembangan kedisiplinannya. Nantinya kan di SMP tidak terlalu lagi sudah bisa terarah ya Bu, maksudnya sudah bisa terarah di tingkat lebih atasnya lagi. Jadi itu yang membuat saya khawatir yang sampai nanti anak itu, si murid saya itu yang saya anggap yang tadi yang 40% itu, maka dia setelah menikmati zona nyaman, kurang disiplin dan sebagainya, itu yang akan terbawa nanti di tingkat atasnya Bu, di tingkat sekolah yang lebih, maksudnya lebih tinggi lagi Bu. Itu yang kekhawatiran saya Bu. Gitu ya Pak. Ini sudah saya tangkap ya Pak, maksudnya Pak Yusuf gimana. Jadi Ya. Pak Yusuf itu ceritanya prihatin kepada siswanya dikarenakan kedisiplinannya itu ya Pak yang sering terlambat. Iya Bu. Kemudian apa yang Pak Yusuf inginkan dari pertemuan kita? Kan Pak Yusuf tadi ngajak saya ke sini. Sekarang tujuannya Pak Yusuf itu apa?
untuk pembicaraan kita hari ini? Saya ingin membicarakan kendala saya dan menemukan solusi dari permasalahan saya tentang kedisiplinan murid saya di kelas terutama dalam melaksanakan piket di kelasnya. Karena itu kan satu tolak ukur kita sebagai wali kelas, tingkat bagaimana keberhasilan kita di kelas. Kalau misalnya satu contoh bagaimana menjaga kebersihan sekolah, kebersihan diri dan kebersihan kelas. Itu Bu, itu yang ingin saya bicarakan. Oh begitu. Apa yang Bapak sudah lakukan terhadap murid yang sering terlambat ke sekolah, Pak, sehingga tidak mengerjakan tugas piketnya? Ya begini Bu, saya sudah memanggil murid dan mencoba melakukan segitiga restitusi. Namun setelah segitiga restitusi awalnya murid tersebut rajin, ya, tapi hanya berlangsung tidak lama. Nantilah rentang waktu hanya 1 minggu. Oh, setelah kami restitusi, oh ternyata anak itu hanya pemikiran 1 minggu saja dia rajin. Setelah itu dia terlambat lagi. Jadi itulah yang membuat bagaimana saya khawatir Bu. Kenapa setelah saya melakukan kegiatan restitusi itu, anak ini masih berubah kembali ke sebelum restitusi. Begitu Bu. Oh ceritanya ini Pak Yusuf sudah melakukan segitiga restitusi, nerapin gitu ya Pak. Kemudian Iya Bu. Cuma berlangsung sementara dan kembali lagi ya Pak? Iya begitu. Oh gitu ya Pak. Nah Iya. Setelah melakukan restitusi ini Pak, hal apa sih yang mendasari Pak Yusuf sehingga kan tentunya dari restitusi ini Pak Yusuf menggali kan informasi dari siswa, menanyakan alasannya, gimana sih si A ini misalnya bisa terlambat. Nah, Pak Yusuf kan bukan berdasarkan dari siswanya Pak Yusuf. Nah, sekarang apa yang dominan yang mendasari siswanya Pak Yusuf ini sering terlambat Pak Yusuf? Iya. Apa namanya Bu? Siswa kami itu mempunyai banyak alasan ya. Dia munculkan banyak alasan yang terkadang karena terlambat bangun, kemudian lambat diantar orang tuanya. Jadi itu yang selalu keluar kalau saat itu, kenapa terlambat? Maaf terlambat bangun. Kemudian kalau yang lain bisa ditanya, orang tua Pak terlambat mengantar dan sebagainya. Itu alasan yang dominan lah yang disampaikan ke gurunya. Kalau ditanya kenapa terlambat lagi nak, dia sampaikan, oh maaf Pak terlambat bangun. Itu yang sering jadi itu Bu, alasannya anak-anak murid begitu. Oh gitu ya Pak. Itu juga kayaknya alasan mendunia ya Pak bagi siswa atau murid. Soalnya murid saya kalau ditanya Iya. juga alasannya kayak gitu Pak. Ini terlambat karena apa ya? Kan sekarang katanya kita nggak boleh ini ya kalau pakai segitiga restitusi. Kenapa kamu terlambat? Nggak boleh pakai yang 5W tambah 1H. Jadi kita mengerahkan si siswa ini Iya. memancing supaya mereka mengingat kembali kesepakatan belajarnya, keyakinan kelasnya, misalnya disiplin artinya datang agar si anak ini bisa menyadari kan Pak. Cuman memang anak-anak itu jawabannya itu dominan sama semua terlambat bangun Iya. lah, terlambat diantar sama orang tuanya, mungkin karena ada praktis ya Pak. Ini deh nanti kalau dijawab sama gurunya Iya. alasannya terlambat bangun aja atau misalnya udah Iya. sepakat terlambat diantar sama orang tua. Kalau alasan itu kan biasanya si gurunya pasti nggak bakal ini ya Pak
menghukum atau gimana, meskipun soalnya sekarang udah nggak boleh menghukum, jadi memberikan penguatan Iya kepada betul Bu, iya. ah, Pak Yusuf, kalau boleh tahu, ini Pak Yusuf udah nerapin segitiga restitusi ini udah berapa kali ya, Pak? Ah, itu juga Bu baru satu kali, dalam proses kemarin kami sudah dapat ilmunya, kami coba terapkan. Jadi itu artinya kami juga dalam proses belajar. Mungkin adalah alurnya mungkin saya belum lewat, terapkan di situ, jadi sehingga itu yang tadi saya sampaikan masih seperti itu. Itu Bu. Oke, Pak. Nah, itu kan tadi Pak Yusuf udah ngejelasin kalau penerapan dari segi tiga restitusi kepada siswa itu perlahan-lahan siswa meyakini bahwa dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati mereka tidak akan melanggar dengan sendirinya itu keyakinan-keyakinan kelas mereka. Kemudian ada motivasi intrinsik ya Pak atau kesadaran dari diri mereka sendiri untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi saya rasa ini Pak Yusuf langkawannya ini udah tepat sekali Pak Yusuf dengan menerapkan segitiga Iya. restitusi ini. Nah Pak Yusuf kira-kira Iya. kalau Pak Yusuf nih kalau saya kasih nilai Pak Yusuf Ya. ya dari angka 1 sampai 10 itu levelnya Pak Yusuf. Kira-kira Ya. idealnya dari level 1 sampai 10 itu situasi dan kondisi murid Pak Yusuf itu berada di level berapa ya Pak Yusuf? Iya Bu, jadi kalau saya amati dan sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan, saya masih di level 6 ya Bu, karena sekitar 40% siswa yang belum disiplin. Jadi itu yang saya ambil dari persentasenya, jadi saya bisa dapat ya hanya masih di tingkat 6, ya 6, di level 6 Bu. Begitu Bu. Oke Pak Yusuf. Jadi nanti kalau misalnya Pak Yusuf berharap ada perubahan dari kedisiplinan siswa Pak Yusuf ini, kira-kira Pak Yusuf inginnya ke level berapa Pak Yusuf? Mungkin 10 Pak Yusuf ya, soalnya Pak Yusuf kan ini sudah mulai Iya. restitusi. Iya. Iya Bu, jadi kalau harapan saya itulah di level 8 saya dulu, kan ini dalam proses pembelajaran, jadi itulah sudah cukup baik. Jadi nantinya kan lebih berkembang lagi ke tingkat ke level 10 itu Bu. Betul sekali Pak Yusuf. Jadi kita semua ini yang berharap ada perubahan pasti ada namanya Iya. tahapan proses ya Pak. Jadi Pak Yusuf Iya Bu. ini berharap siswanya itu bisa naik levelnya ke level 8. Jadi progresnya dari 6 ke 8 ya Pak. Itu saya Iya, cukup iya Bu. Pak bagi kalau misalnya kita mau mengharapkan perubahan pada diri siswa. Sekarang Pak Yusuf coba bisa jelasin nggak apa rencana Pak Yusuf untuk bisa mencapai level itu? Tentunya pasti ada strategi-strategi kah atau misalnya ada rencana khusus misalnya Pak Yusuf yang sudah siapkan? Iya Bu, ada beberapa kegiatan atau program saya yang ingin saya lakukan supaya harapan untuk capai di level tersebut saya bisa capai. Yang pertama yang saya lakukan, saya harus berkomunikasi dengan orang tua ya, agar dapat mengantar anaknya itu secepatnya, maksudnya dia tidak terlambat. Kemudian yang kedua, saya membuat papan kehadiran murid ya. Jadi ada sejenis papan kehadiran murid di dinding,
dengan menempel siapa yang duluan datang itu yang simpang namanya di kotak itu. Jadi itu kemudian jadi anak-anak itu bisa, oh yang cepat datang itu terlihat dari kotak itu. Jadi yang terakhir datang itu maka dia akan terakhir simpang namanya di kotak yang terakhir juga. Jadi masing-masing punya kotak. Nah, itu urutan yang terakhir. Kemudian yang ketiga melakukan segitiga restitusi. Jadi itu tetap kita melakukan. Itu Bu, kegiatan rencana kegiatan yang saya ingin lakukan supaya apa harapan untuk mencapai level ke-8 itu bisa tercapai. Wah, rencananya bagus sekali ya Pak. Luar biasa sekali rencana dari Pak Yusuf ini. Saya salut loh Pak dengan ide dari Pak Yusuf. Kapan ya Pak Yusuf mau melaksanakan atau merealisasikan ide cemerlang Pak Yusuf ini? Saya rasa secepatnya lebih bagus Bu, agar kami bisa bekerja sama dengan orang tua murid dan murid lebih disiplin dengan adanya papan absen ini. Jadi murid itu lagi lebih cepat datang karena sudah ada kehadiran yang menua, artinya kan itu langsung dilihat oleh siswa. Begitu Bu. Jadi lebih cepat, lebih bagus. Ibu Sri, Baik, mereka bisa membantu kita menyelesaikan masalah ini karena kalau ada korelasi atau kerjasama, Bu. dua arah ya. Tambah maki, elastis saja atur. Iya Bu. Tambah maki dengan orang tua. Oh sudah. Iya Bu, jadi saya akan untuk melaksanakan rencana saya ini. Jadi iya, lanjut lagi berhenti merekam sampai selesai refleksi kita semua. Iya. Besar. Iya. Yang tinggi untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan berkomitmen juga. Begitu Bu. Nah, bagus sekali Pak Yusuf. Saya mendukung sekali rencana dari Pak Yusuf ini. Semoga rencana Pak Yusuf ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak, dan sesuai harapan dari Pak Yusuf. Iya Bu, iya Bu. Saya juga Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita berbagi atau sharing, mendengarkan permasalahan saya di sekolah saya. Mudah-mudahan kita semua bisa berkolaborasi dengan baik demi untuk peningkatan pendidikan khususnya misalnya di satuan pendidikan kita sendiri, umumnya di tingkat pendidikan yang lebih luas lagi Bu. Jadi terima kasih atas waktunya Ibu. Saya sudah banyak menerima inspirasi dari Ibu atau mendengarkan solusi ya. Itu Bu. Jadi saya terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama. Baik, itu tadi yang sesi jadi kita ya. Sesi kedua yang mana saya bertindak sebagai coach dan Pak Yusuf bertindak sebagai coach. Selanjutnya kita masuk sesi refleksi ya Pak Yusuf. Dari hasil praktik tadi Pak Yusuf, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Dari latihan coaching ini tadi Bu, saya sudah menjadi pendengar lebih dominan, mendengarkan berbagai pertanyaan kepada coach. Saya tanyakan dari mulai apa yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran, apa yang ingin dicapai, langkah-langkah apa yang dilakukan, kemudian bagaimana supaya kita berhasil, dengan siapa saja yang kita bisa lakukan, dan sampai pada akhirnya coach itu dapat memberikan berbagai ide-ide bagus atau memberikan solusi-solusi tentang permasalahan yang disampaikan. Jadi
sangat membantu Bu ya, sangat membantu dari kegiatan percakapan tadi Bu. Oke, Pak Yusuf. Nah, kalau yang perlu ditingkatkan apa nih, Pak? Jadi yang perlu ditingkatkan bagaimana menghilangkan sedikit kecanggungan yang mungkin terjadi karena masih memikirkan waktu yang terbatas, perlu santai lagi dan dalam santai lagi dalam pembawaannya supaya lebih rileks, supaya semua mungkin masalah-masalah atau ide-ide bisa lebih dikeluarkan atau diceritakan, diberikan solusi dan sebagainya Bu, begitu. Betul sekali Pak Yusuf ya. Emang sih relax itu butuh sekali ya Pak, dibutuhkan sekali. Sekarang Pak Yusuf, apa yang Pak Yusuf lakukan untuk tetap dalam kondisi presence dalam artian kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching tadi? Ya, agar jadi yang dilakukan ya Bu ya. Jadi agar tetap agar tetap present atau kehadiran penuh sebelum melakukan coaching ini sudah harus punya gambaran ya. Artinya suatu gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang nantinya akan diajukan. Jadi kita sudah membuat istilah kerangka-kerangka atau konsep-konsep supaya nantinya kan terarah pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian pada saat ketika coach itu membuat catatan-catatan kecil ya tentang permasalahan yang disampaikan oleh coach. Jadi itulah berapa yang dilakukan supaya nanti akan lebih kegiatan kita lebih terarah, lebih terstruktur. Begitu, Bu. Iya, Pak. Betul sekali. Terus apa dong yang Pak Yusuf akan lakukan untuk memperbaiki mungkin atau meningkatkan ketika misalnya nanti ada coaching lagi atau apa gitu? Ya, jadi mungkin yang perlu ditingkatkan latihan ya Bu, karena kalau kita banyak latihan, artinya bagaimana memunculkan perasaan tenang, lebih rileks lagi dalam melakukan coaching terhadap coach ya, tetapi tetap mengalir dan dapat bisa mendapatkan ide-ide dari coach serta bisa fokus terhadap tujuan yang akan dicapai. Jadi itu yang lebih lebih bisa kita lakukan latihan-latihan Bu supaya terarah ya, supaya terarah dapat relax kan bisa memunculkan ide-ide. Oh ini seperti ini langkah-langkah mungkin kita lakukan. Jadi kebanyakan latihan dan sebagainya itu bisa memunculkan banyak karena biasa kalau kita namanya latihan kita memiliki konsep tapi biasa kita lupa di latihan kedua biasa beda lagi ya begitu. Jadi mungkin nih dari latihan pertama bisa digabung dari latihan kedua jadi tertambah lagi ide-ide yang mungkin bisa dikembangkan begitu Bu. Good job sekali Pak Yusuf ini. Semoga kedepannya coachingnya lebih ini sekali ya Pak. Iya, saya berharap seperti itu Bu supaya supaya coachingnya kan kita bisa juga sambil kita relax, juga ya. belajar sambil juga lebih mudah ya. Makanya kalau kita sering coaching kan kita kan lebih rileks, lebih santai menghadapi. Oh ternyata kita dapat menemukan masalah seperti ini. Iya. Mungkin itu saja Pak dari saya. Iya Bu, terima kasih. Jadi saya yang di sesi selanjutnya saya lagi akan bertanya kepada Ibu refleksi dari latihan coaching malam ini. Bagaimana Bu? Iya ya, oke siap. Iya, jadi saya mau mendengarkan refleksi Ibu setelah kita coaching malam ini. Yang pertama saya ingin tanyakan,
apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini. Jadi mungkin bisa diceritakan, Bu. Makasih sebelumnya loh Pak Yusuf. Tadi setelah coaching kita tadi Pak Yusuf ya, saya rasa yang sudah berjalan dengan baik adalah pertanyaan-pertanyaannya itu sudah terarah karena Iya, sesuai dengan alur tirta. Jadi mulai dari eh, tujuan pertanyaan yang mengarah ke tujuan, kemudian identifikasi iya, masalahnya, dan iya, Bu. ada rencana aksi serta tanggung jawab dalam bentuk komitmen ya Pak. Menurut saya itu sih Pak yang sudah berjalan dengan baik sejauh ini dari coaching tadi. Oh iya, Bu. Bagus sekali, Bu. Jadi eh, selanjutnya pertanyaan saya, apa yang masih perlu diperbaiki dari dan ditingkatkan di latihan coaching ini? Uh, iya, sebenarnya kurang lebih sama sih Pak, sama dengan Pak Yusuf tadi yang dijelasin. Iya, Kalau mungkin kentara dari ekspresi wajah saya, mimik saya itu kurang rileks. Sempat sih iya, tadi yang agak-agak grogi awal, tapi pelan-pelan bisa memanage itu mungkin pentingnya ya Pak, manajemen iya, diri supaya bisa mengontrol emosi. Tadi awalnya jujur agak grogi di awal-awal, tapi pelan-pelan sudah bisa menguasai dan terbawa dari alur cerita. iya, begitu, Bu ya. Luar biasa, Bu ya. Jadi pertanyaan ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Iya Pak, untuk hadir atau kehadiran penuh dan presence ini tentunya saya sudah mempersiapkan skenario ya Pak, Iya, skenario biar ini nanti jawaban atas pertanyaan dari Pak Yusuf sebagai coach itu ataupun sebaliknya itu sudah jelas dan terarah Pak Yusuf. Jadi eh, ada tujuan yang hendak dicapai. Itu sih, Pak. iya, iya, Bu. Jadi pertanyaan terakhir dari latihan coaching ini, jadi apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan eh, coaching ini? Nah, tadi kan udah saya jelasin juga tentang di awal-awal itu saya kurang rileks. Nah, Iya, mungkin yang saya perlu tingkatkan itu bagaimana saya bisa mengontrol emosi saya, Pak, terutama di groginya iya, agar supaya kalau misalnya coaching tidak grogi, bisa lebih rileks dan tentunya ini Pak, public speaking. Saya iya. perlu meningkatkan public speaking saya biar kosakata yang saya gunakan itu bisa lebih berbobot dan berkualitas, Pak. Oh iya. Ya mungkin itu saja Bu yang saya tanyakan di kegiatan ini. Terima kasih atas jawabannya. Eh, Saya makasih juga loh Pak, sudah diberikan pertanyaan-pertanyaan membangun, baik itu di iya. coaching-nya ataupun di refleksi. Ini mungkin ada feedback atau umpan balik baik dari Pak Yusuf ke saya maupun saya ke Pak Yusuf ya. Sekarang Pak Yusuf, sebelum saya ini berikan umpan balik, apa sih yang Pak Yusuf rasakan setelah coaching tadi? Oh yang pada saat coachingnya Bu ya. Eh, yang pertama mungkin saya merasa ya itu tadi masih tegang ya karena kegiatan ini kan apalagi kan dalam bentuk beda kan mungkin dalam bentuk luring ya maksudnya tatap muka langsung kan beda karena kita harus memikirkan itu tadi yang kita sampaikan bagaimana mengatur kalimat bagaimana kan ini hal yang
harus kita perhatikan juga. Jadi kita perasaan saya khawatir. Nah, namun setelah berjalan dengan mengalir dengan sendirinya, maka perasaan senang. Ternyata kita bisa ya, yang tadi kita pikirkan kekhawatiran, apa namanya, mulai dari observasi dan sebagainya, sehingga saya lebih yakin pada saat di observasi, selain itu kompetensi yang ingin saya kembangkan juga bisa meningkat. Jadi hal-hal yang tadinya saya kurang, mungkin saya tidak pahami, setelah kegiatan ini ya menjadi paham dan jelas, lebih mudah dipahami, dimengerti. Karena tadinya mungkin apakah karena saya masih gugup tadi atau masih khawatir, jadi saya belum berpikir rileks ya, jadi saya tidak menangkap. Jadi setelah itu saya senang Bu, setelah mengalir begitu, mulai pertanyaan demi pertanyaan, maka muncullah, oh ternyata seperti ini. Nanti akan lebih mudah, lebih mengalir lagi. Begitu Bu, jadi itu umpan balik saya mungkin. Kalau Ibu seperti apa? Kita langsung saya mau umpan baliknya setelah kita mungkin, ini coaching. bisa nggak Pak Yusuf saya kasih saran sedikit? Iya Bu, bisa. Menurut saya ya Pak, overall dari teknik Pak Yusuf ya, teknik coaching Pak Yusuf, tadi itu sudah luar biasa sih menurut saya, cuman masih perlu pembiasaan ya Pak Yusuf, seperti yang tadi kita ucapkan bahwa kita ini masih berproses, jadi tentunya kita masih karena ini masih awal ya, kita ceritanya Iya. kita mulai dari angka 0, jadi wajarlah kalau misalnya canggung itu ada, grogi itu ada. Semoga dengan pembiasaan-pembiasaan ke depannya itu rasa canggung atau grogi atau kurang rileksnya itu sudah hilang dan kita sudah leluasa bisa mengontrol diri kita. Karena saya pernah dengar begini loh Pak Yusuf, katanya seseorang itu tidak dikatakan hebat ketika dia itu tidak mampu berbicara atau ada public speaking, karena kadang ada seseorang pintar berteori tapi ketika berbicara di depan umum itu dia jadi kayak panas dingin atau bahkan ada yang sampai gugup. Sekarang itu ada loh Pak. Iya. Jadi dengan adanya praktik ini mungkin ada latihan juga bagaimana kita sebagai pembicara mungkin nanti dan bisa memberikan motivasi ke orang lain. Iya. Makasih Bu atas saran dan masukannya. Luar biasa Bu. Jadi mungkin saya yang lagi bertanya ya Bu ya. Iya Jadi Pak. setelah kita mungkin ada umpan balik ya dari kegiatan ini, apa yang dirasakan setelah kegiatan coaching ini Bu? Mungkin bisa diceritakan dari awal tadi bagaimana perasaan Ibu sampai kita di kembali. Silakan Bu. Iya Pak. Baik, terima kasih sebelumnya ya Pak. Sejauh ini yang saya rasakan setelah praktik coaching tadi itu benar sekali bahwa terkadang ketika kita ingin melakukan sesuatu itu overthinking itu selalu ada ya Pak. Kita terlalu melebih-lebihkan sesuatu yang nyatanya itu tidak terjadi. Di awal mungkin saya berpikir, wah sebentar ini bakal gimana ya. Makanya yang jadi khawatir itu mengganggu konsentrasi saya. Jadinya tidak rileks, pertanyaannya jadi harusnya yang duluan apa, yang mana yang sudah perasaan saya itu sangat senang menurut saya ya, karena
saya bisa mendapatkan ilmu baru, bagaimana teknik coaching, bagaimana saya bertindak sebagai coach, bagaimana saya bertindak ketika jadi coaching. Jadi sewaktu-waktu kalau saya menemukan seperti ini, saya bisa menerapkan atau mengimplementasikannya di kemudian hari dan bisa menerapkan ilmu-ilmu dari teknik Iya. coaching ini. Mungkin itu saja Pak Yusuf. Oh iya Bu, iya luar biasa Bu. Jadi Gimana Pak Yusuf tadi penampilan saya? Mungkin Pak Yusuf bisa kasih saran atau gimana gitu? ya kalau mulai dari awal tadi itu sudah menurut saya sudah ya artinya penguasaan konsep dan penguasaan mulai dari mimik wajah dan sebagainya ya sudah luar biasa Bu. Artinya kan sebenarnya kalau saya mau beri saran atau kalau yang saya mau levelnya sudah 8 ke atas ya Bu ya. Sudah luar Masya biasa Bu. Allah. Artinya sudah bisa menjadi contoh lah. Sudah ada di atas standar. Jadi sudah lebih bagus. Itu. Makasih Pak Yusuf. Ini tentunya tidak lepas dari kerjasama ya Pak Yusuf ya. Bagaimana Pak? Kerjasama yang baik Selesai. antara Pak Yusuf Oke. dengan saya. Waktu dan kesempatannya dan terima kasih juga atas kerjasama dari teman kelompok saya Pak Yusuf. Saya dan Pak Yusuf mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jangan lupa bahagia.